Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah syahadata sidqin wa haq wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, sidang jamaah subuh yang Masjid Sultan Alauddin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat bernama Amr bin As radhiyallahu an. Ia bukan sahabat yang dikatakan awal-awal masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Namun dia masuk Islam setelah masuknya sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Namun ia merupakan sahabat pilihan yang dikenal memiliki kecerdasan dan hikmah luar biasa. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salah mengangkatnya menjadi seorang pemimpin, panglima perang di sebuah perang yang bernama Dzatus Salasil. Ketika kembali dari peperangan, Amr bin As bersama pasukannya rehat di sebuah tempat di malam hari. Lalu kemudian beliau tertidur bersama pasukan-pasukannya. Ketika dia terbangun di sepertiga malam sebelum subuh, ternyata ia mendapati dirinya dalam keadaan junub yang mengharuskan dia untuk mandi besar, mandi junub. Lalu Amr bin As merasakan bahwa cuaca pada saat itu sangat ekstrim dinginnya, yang mana dia wajib untuk bersuci. Lalu kemudian dia bisa memprediksi dirinya bahwa kalau dia mandi besar, mandi junub, dia bisa saja sakit dan bisa membuat dia mati. Lalu kemudian dahulu kalau orang panglima juga satu paket menjadi imam sholat. Jadi kemudian Amr bin As berijtihad dengan bertayamum saja. Dia tidak mandi junub, hanya bertayamum. Lalu kemudian dia memimpin sholat di belakang para sahabat-sahabat senior ini. Setelah memimpin sholat subuh, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi malam hari itu. Bahwa wahai para sahabat, demi Allah, semalam saya mandi junub dan saya hanya bertayamum saja. Kemudian saya memimpin sholat. Lalu para sahabat saling bertanya-tanya, oh betul ini sahabat sholat kita diterima atau tidak? Karena hal ini belum pernah ada kasus seperti ini. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, kemudian sahabat mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW mengkonfirmasi kepada Amr bin As. Dan diceritakanlah betul bahwa apa yang terjadi seperti itu. Kemudian Amr bin As mengatakan bahwa saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Janganlah engkau membunuh dirimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini ialah bahwasanya kita belajar tentang satu prinsip dalam Islam yang disebut dengan prinsip kemudahan.
Di antara prinsip kemudahan yaitu adamul haraj, menghilangkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyampaikan ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan syariat agama ini kepada manusia itu mutlak pasti bisa dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Bahwa Allah menginginkan kepada kalian ini kemudahan dan tidak menginginkan kepada kesukaran atau kesulitan. Di ayat lain Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Allah juga tidak menjadikan kesulitan bagimu akan agama ini. Jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah fikih dikenal dengan al-masyaqqat tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna kemudahan di sini berbeda dengan tasahul atau memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini ialah bagaimana Islam hadir memberikan jalan keluar, solusi dari setiap apa yang terjadi dalam kondisi hidup kita. Bahwa Islam penuh dengan solusi. Islam hadir tidak pernah memberatkan kita. Syariat yang Allah turunkan tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Pasti dan pasti bisa. Dan ini merupakan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kemudian itu nampak susah ialah hati kita yang kotor, hati kita yang tidak bersih dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama Islam kita ini memiliki kemudahan-kemudahan baik dari sisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang membuat kita tertipu dalam melaksanakan perintah-perintah adalah karena hawa nafsu dan juga godaan-godaan syaitan yang kemudian menghantui hari-hari kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu kalau agama memberikan kemudahan, maka kita patut bersyukur. Itu bentuk daripada kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak pernah menyulitkan. Ad-din yusr. Agama itu mudah. Kemudian kita pun tidak dibenarkan untuk mempersulit apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak, dan ini pernah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan bagi kita untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hai sekalian manusia, hindarilah, jauhilah dan janganlah engkau gulu fiddin, berlebih-lebihan dalam beragama. Fa inna ahlaka man kana qablakum, karena umat sebelum kalian ini binasa karena al-gulu fiddin, karena berlebih-lebihan dalam beribadah atau dalam beragama. Dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, dikisahkan ada 3 seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada istrinya Nabi, menanyakan perihal ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan tentang
amalan-amalannya. Lalu kemudian istri Nabi menyampaikanlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sahabat ini mengomentari, biasa saja ternyata ibadahnya Nabi. Ringan-ringan ji. Tidak ada ji yang berat-berat, bisa semua saya kerjakan. Bahkan lebih dari itu. Lalu baru kemudian sahabat mengatakan, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang yang maksum. Orang yang telah dijamin masuk surga. Yang dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat menimpali, kalau begitu saya akan berpuasa sepanjang hari dan tidak berbuka. Sahabat lain mengatakan, saya akan bangun sholat malam selama-lamanya. Saya tidak akan tidur. Saya bangun sholat malam terus-menerus. Sahabat lain yang mengatakan, saya akan menjauhi wanita. Saya tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Dia mau fokus untuk beribadah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan informasi ini dan menyampaikan dan mendatangi ketiga sahabat tadi. Lalu kemudian ditanyakan, apa betul apa yang kalian katakan ini? Betul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Aku berpuasa, aku juga buka. Aku sholat malam, saya juga istirahat, saya tidur malam. Saya juga menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, atau membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Oleh karena itu, ulama kita sangat mewanti-wanti, kita jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunannya mewanti-wanti agar supaya kita jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya ulama mendefinisikan makna gulu di sini, ulama kita menafsirkan makna gulu di sini adalah berlebih-lebihan dalam beribadah di mana sudah ditetapkan dalam agama. Ada batasan-batasan yang agama kita telah tetapkan, dia berlebih-lebihan. Makanya di antara gulu tanda-tandanya ialah, yaitu yang pertama, dia mewajibkan apa yang tidak wajib. Ada yang tidak wajib lalu dia wajibkan. Para Nabi Allah dan Rasulullah tidak pernah mewajibkan. Kemudian ciri yang lain, dia mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun jelas. Al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu sudah jelas. Maka ulama-ulama kita pun juga berhati-hati dalam persoalan kontemporer hari ini. Banyak persoalan-persoalan yang tidak ditemukan dalam nas, tidak ditemukan di dalam sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu ulama kita dengan bimbingan para ulama, mari kita terus bertanya bagaimana persoalan-persoalan hari ini. Oleh karena itu jemaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau apabila saya memerintahkan kamu kepada sebuah perkara, fa'tu minhu, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Allah tidak pernah membebani kita. Karena posisi kita, background kita, latar belakang kita semua berbeda-beda. Ada yang Allah berikan rezeki kelebihan dalam finansial. Ada yang Allah lebihkan rezeki dalam bentuk kesehatan. Ada orang punya finansial banyak tapi kesehatannya tidak mampu. Mungkin dia bisa pergi umrah, bisa haji. Tidak, tapi dia sakit. Bagaimana dia bisa melaksanakan perintah Allah? Ada orang yang kuat fisiknya tapi Allah tidak berikan rezeki finansial yang lebih, sehingga dia tidak bisa. Allah tidak pernah memaksakan hal itu. Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau
sesuai dengan batas kemampuan kita. Tapi bukan kita mencari, sepertinya saya tidak bisa. Dan ini adalah, disinilah godaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memperturutkan kebalasan yang ada dalam diri kita. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan zikir ini kepada kita semuanya, agar supaya dijauhkan dari rasa sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajz wal kasal. Kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari sifat ajiz, lemah, wal kasal, dan rasa malas. Karena inilah yang kemudian bisa menimbulkan kita jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting dalam beribadah ialah kemudian bagaimana kita bisa melaksanakan suatu amalan atau ibadah itu, walaupun mungkin kecil-kecil saja, tetapi itu bisa kita laksanakan terus-menerus, dan ini merupakan amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah adwamuha, yang terus-menerus, yang konsisten, yang kontinuitas, yang berkesinambungan. Wa in qalla, kita garis bawahi, wa in qalla, walaupun itu ringan, walaupun itu kecil. Ringan, kecil, tapi dikerjakan secara konsisten, itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang besar tapi hanya sementara saja, tapi tidak istiqomah. Bagaimana mungkin kita bisa menjamin amalan kita bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak itu dari sisi kuantitas, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita nantinya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita. Siapa yang paling ahsan, yang paling berkualitas amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengatakan aktsaru, tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi ahsan, yang paling berkualitas. Ulama kita menafsirkan bahwa ahsanu amala maknanya di sini ialah istiqamah, terus berkelanjutan, terus istiqamah. Kecil-kecil kita infak di masjid 5.000 satu pekan. Istiqomah setiap pekan 5.000, 50.000 satu bulan, 100.000 satu bulan, 500.000 satu bulan. Dan itu terus dilaksanakan sampai dia meninggal, maka dia akan mati seperti kebiasaannya. Dan Allah pun nilai dia amalannya, amalan yang terakhir dari dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal-amal kita di akhirnya. Allah menilai kualitas amal kita nanti di akhir. Pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa menjamin kita bisa melaksanakan amal yang terbaik di akhir hidup kita? Apa kita mau menunggu kemudian nantilah umur 60 pi, umur 50 pi, 70 pi, nanti bisa saya tobat? Dan ini seringkali kita lihat masih banyak anak-anak muda yang mau berfoya-foya, mau menikmati masa muda, kemudian masa tua ingin bahagia, di akhir nanti mau masuk surga. Ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena inilah misteri kehidupan, misteri kematian. Kalau Allah sudah tetapkan usia kita di usia seperti itu, mungkin semua akan bersantai-santai sampai limit hidupnya akan selesai. Demikian ceramah subuh yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.